Pada awal pekan ini, Harian Kompas mempublikasikan liputan bertema anak berkonflik dengan hukum. Liputan yang bertujuan menyampaikan suara mereka. Setiap tahun, ribuan anak di negeri ini menjadi tahanan atau narapidana. Ini ironi saat kita sedang mempersiapkan generasi emas 2045. Di tahun 2045 itu, Indonesia ditargetkan telah menjadi negara maju. Liputan suara tak terdengar minggu ini sesungguhnya mengulang liputan Kompas yang dipublikasikan pada 19 Mei 1971. Terbit dengan judul Wajah-Wajah Muda yang Mengetuk Hati Nurani, wawancara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak-anak di Tangerang. Liputan yang membuka mata hati kita mengenai realitas anak-anak terpidana. Lebih dari 50 tahun berselang, hati ini kembali bergetar mendengar suara mereka. Curahan hati terpidana anak GN 15 tahun pada serial di Kompas membuat kita terenyak. Selama ini ternyata dia merasa tak berdaya akibat disudutkan oleh sejumlah pemberitaan media. Tak hanya identitasnya tersebar, GN juga diincar media, bahkan mengalami perundungan di media sosial. Padahal pasal 5 Kode Etik Jurnalistik mengatur wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Selain itu, menurut UU Pers nomor 40 tahun 1999, wartawan harus menaati kode etik jurnalistik. Kerahasiaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum idealnya terjaga untuk meminimalkan potensi stigmatisasi. Stigmatisasi sedapat mungkin ditekan karena kita tentu ingin mereka dapat kembali ke masyarakat. Jangan sampai akibat stigmatisasi mereka justru ditolak masyarakat dan menjadi penjahat yang lebih besar. Jangan lupa, ada banyak residivis di negeri ini yang menandakan lembaga pemasyarakatan kita belum sempurna. Idealnya, fasilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, lapas, dan lapas perempuan ramah terhadap anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan hak pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Persoalannya, terkadang proses hukum begitu panjang dan melelahkan sehingga proses belajar mengajar terbengkalai. Maka perlu dipikirkan proses hukum yang lebih sederhana. Tentu diiringi jaminan kerahasiaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum. Lebih baik lagi jika alternatif pemidanaan yang tidak berupa pemenjaraan diterapkan bagi anak-anak itu. Dukungan dari orang tua dan lingkungan pun sangat penting. Dari reportase Kompas didapati banyak anak-anak hilang yang tak mendapat dukungan orang tua. Apabila hal itu terus terjadi, bagaimana mereka dapat menjadi anak yang kembali ke jalan yang benar? Dari liputan Kompas tahun 1971 terkait anak-anak terpidana, terungkap sebagian besar kejahatan mereka dipicu putus sekolah, tak fokus dalam sekolah, ketidakharmonisan orang tua, hingga kemiskinan. Kiranya akar masalahnya tidak berubah. Jika hal-hal itu dibenahi, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dapat berkurang.